Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Febriani dari kelas Ekonomi Syariah 1, NIM E 2018-2002. Di sini saya akan sedikit memberikan tanggapan atau menjelaskan kembali mengenai mata kuliah Makro Islam yang membahas tentang inflasi. Inflasi sendiri adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terjadi itu secara terus-menerus. Dan hal itu dapat menyebabkan nilai mata uang itu menjadi turun. Ada beberapa macam-macam inflasi. Yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Ada 3. Yang pertama itu merayap atau rendah. Apabila kenaikan dihitung secara agregat dan kenaikan inflasi dalam 1 tahun itu di bawah dari 10% itu masih disebut rendah. Dan yang kedua adalah menengah, tingkat menengah, di mana kenaikan inflasi secara terus-menerus itu terjadi antara 10% sampai 30%. Dan yang ketiga adalah tinggi, di mana kenaikan inflasi tersebut dalam 1 tahun itu mencapai 30% ke atas, seperti itu, atau bahkan bisa melebihi dari 30% tersebut. Yang kedua adalah berdasarkan sebab. Yang pertama itu karena permintaan, di mana masyarakat itu melakukan permintaan barang dengan jumlah yang banyak, sedangkan persediaan barangnya itu sedikit. Dan yang kedua adalah penawaran. Apabila pada biaya produksi itu tinggi, sehingga barang itu akan memiliki harga tinggi juga, seperti itu. Yang ketiga, berdasarkan asas. Dari dalam negeri, inflasi itu terjadi apabila bahan baku yang digunakan oleh produsen itu tinggi atau meningkat, tetapi persediaannya itu sangat terbatas. Maka dari itulah yang menyebabkan harga bahan baku tersebut akhirnya melonjak naik dan menyebabkan inflasi, seperti itu. Yang kedua itu berasal dari luar negeri. Ada juga sebab-sebab terjadinya inflasi. Yang pertama adanya permintaan, adanya penawaran, dan yang terakhir adanya permintaan dan penawaran. Yang ketiga, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam, dalam pandangan ekonomi Islam, yang pertama adalah natural inflation, dan yang kedua adalah human error inflation. Dan yang selanjutnya adalah dampak inflasi. Dampak inflasi sendiri itu akan menyebabkan banyak hal yang membuat orang-orang itu susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama inflasi itu akan menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang itu sendiri. Kenapa? Karena ketika ada inflasi, maka nilai mata uang itu akan turun. Karena harga itu naik secara terus-menerus dalam waktu tertentu atau dalam waktu yang cepat begitu. Yang kedua adalah semangat masyarakat dalam menabungkan uangnya itu turun, karena masyarakat itu lebih meningkatkan kecenderungannya untuk berbelanja, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak perlu, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah solusi inflasi. Ada 2 solusi dari inflasi dari untuk mengatasi inflasi ini adalah yang pertama itu melakukan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri itu di mana pemerintah akan menstabilkan ekonomi seperti tidak mengambil pajak dengan tarif yang tinggi, tetapi akan mengambil pajak dengan tarif yang telah diukur sebelumnya, dan ini akan menyebabkan kestabilan ekonomi nantinya. Dan yang kedua adalah melakukan kebijakan moneter. Maksudnya adalah
melakukan kebijakan moneter ini itu akan mendorong pertumbuhan dalam sisi penawaran uang yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mereka atau membiayai pertumbuhan ekonomi mereka, baik dalam jangka waktu yang menengah, panjang, atau dalam jangka waktu yang singkat seperti itu, untuk mencapai kestabilan harga kembali dan agar masyarakat itu lebih gampang lagi untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari seperti itu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.